Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu, Prof. Endri Buriswati dan Ibu Hestiani Parai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 1 PB2 akan mempresentasikan materi tentang berpikir ilmiah, penalaran induktif dan deduktif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Elsya Maulidia Nurul Alfi. Kemudian yang kedua ada Farida Zakia Tailah. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Fakih Aliansyah. Berpikir ilmiah. Berpikir menurut Salam pada tahun 1997 adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran, sedangkan ilmiah adalah ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kualitas, analisis, dan sintesis. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Berpikir ilmiah ini adalah berpikir yang logis dan empiris. Nah, maksud logis dan empiris di sini adalah logis yang diartikan sebagai masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah, menurut Jujun S. Surya Sumantri, sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Dengan demikian, fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah, bukan merupakan ilmu itu sendiri. Nah, dalam sarana berpikir ilmiah terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Dan yang kedua adalah tujuan mempelajari metode ilmiah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan juga pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, maka akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis pula. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut sebagai proses penalar. Menurut Surter dan Pires dalam Sophia pada 2007 menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat dua penalaran, yaitu penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Penalaran yang akan kami bahas pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan umum yang diperoleh melalui suatu penalaran induktif ini bukan merupakan bukti. Hal tersebut dikarenakan aturan umum yang diperoleh dari pemeriksaan beberapa contoh kasus yang benar belum tentu berlaku untuk semua kasus. Kemudian di sini ada contoh penalaran induktif. Yang pertama, kita mempunyai fakta bahwa kerbau mempunyai mata, lembu mempunyai mata, harimau mempunyai mata, dan gajah mempunyai mata. Kesimpulannya, semua binatang mempunyai mata. Kemudian contoh yang kedua, kucing berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Kelinci berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Panda berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Kesimpulannya, semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ada contoh lainnya, contoh dari generalisasi.
Pemerintah mendirikan sekolah sampai ke pelosok. Puskesmas didirikan di mana-mana. Lapangan kerja baru diciptakan. Pembangunan rumah ibadah diperbanyak atau dibantu pemerintah. Memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu contoh analogi. Untuk menjadi seorang pemain bola yang profesional atau berprestasi, dibutuhkan latihan yang rajin dan ulet. Begitu juga dengan seorang dokter. Untuk dapat menjadi dokter yang profesional, dibutuhkan pembelajaran atau penelitian yang rajin dan ulet. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemain bola maupun seorang dokter, diperlukan latihan atau pembelajaran. Kemudian contoh lainnya yang terakhir ada contoh hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Yang pertama, sebab akibat. Contohnya itu penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Kemudian yang kedua, akibat sebab. Contohnya, Andri juara kelas disebabkan dia rajin belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, akibat. Contohnya, Tony melihat kecelakaan di jalan raya, sehingga Tony beranggapan adanya korban kecelakaan. Lalu selanjutnya ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses menalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Penalaran deduktif juga dapat diartikan sebagai proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif ini dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif ini dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Menurut bentuknya, penalaran deduktif dibagi menjadi dua macam, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme sendiri merupakan suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif yang disusun oleh dua proporsi atau dua pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Pada silogisme ini terdiri dari tiga, yakni silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Sedangkan entimen adalah silogisme yang diperpendek atau tidak memiliki premis pada umumnya. Praktek nyata berbahasa dengan pola silogisme memang jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam entimen, salah satu premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Berikut ini adalah dua macam contoh dari penalaran deduktif. Contoh yang pertama adalah premis 1. Jika manusia tidak saling mengenali, maka tidak saling menyayangi. Premis keduanya, tidak saling kenal. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manusia tidak saling menyayangi karena mereka tidak saling mengenali. Contoh yang kedua adalah premis satunya, jika tidak mengikuti salah satu mata kuliah di Stikom sampai lebih dari 3 kali, maka tidak bisa mengikuti UAS mata kuliah tersebut. Premis keduanya, Lilis tidak hadir sebanyak 5 kali dalam mata kuliah logika di Stikom. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Lilis tidak dapat mengikuti UAS pada mata kuliah logika. Contoh lain dari macam penalaran deduktif yaitu entimen adalah sebagai berikut. Premis satunya, dia menerima hadiah karena dia telah memenangkan lomba membaca puisi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Anda telah memenangkan lomba membaca puisi, maka dari itu Anda berhak mendapatkan hadiahnya. Berikut ini adalah beberapa sumber atau referensi yang kami jadikan sebagai acuan untuk pembuatan materi pada presentasi kali ini. Ya, sekian dari kelompok 51 PB2. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.